Baik, alhamdulillah kita masih bersama El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Menginjak pertanyaan berikutnya, fenomena yang sangat aktual dan lagi viral di mana-mana, yaitu bagaimana mengenai child free. Saat ini marak istilah child free. Bagaimana hukum Islam memandangnya, Ustadz? Mohon kasih penjelasan. Dari siapa dulu? Yaitu keinginan orang mau menikah tetapi tidak mempunyai anak. Kadang-kadang ingin enaknya tapi nggak mau anaknya. Ya, saya. Ya. Syarat dalam pernikahan itu satu yang penting. Bahkan Rasulullah SAW, artinya penting ini satu yang sangat dinilai, satu yang sangat diperhatikan, syarat dalam pernikahan itu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasul mengatakan ahaqqus syurut ayyuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Jadi syarat yang harus dipenuhi itu syarat yang terkaitkan dengan kehalalannya, kemuliaan atau kehormatan wanita, atau syarat yang harus dipenuhi itu syarat yang terkaitan dengan nikah. Maka sekarang kalau ada perempuan mensyaratkan untuk menikah tapi nggak mau punya anak, ini kira-kira syarat ini syarat yang yuktabar, dianggap atau tidak? Nah, ini yang kita akan jawab. Dalam kitab Minhajul Muslim karya Abu Bakar Jazairi, di bab nikah, di pasal surut fi nikah, itu jelaskan ada 3 bentuk syarat dalam pernikahan. Yang pertama, tastaritu zaujatu alaman khotobah syurutan muayyanan lizawajiha bihi. Fa in kana ma tastarituhu mimma yadda'amu al-aqda wa yuqawihi wa dzalika an tastariqa nafaqata laha al-wata al-qisma laha in kana al-khatibu da zaujatil ukhra fa hadha syartun nafidun bi asli aqdi fala hajata ilaihi. Syarat yang pertama, kalau seorang istri mensyaratkan untuk dalam pernikahan tersebut harus diberi nafkah, harus digauli, harus mendapat pembagian hari yang tepat jika suaminya punya istri yang lain, maka syarat ini sudah menjadi kewajiban dalam sebuah pernikahan, hak dan kewajiban. Maka nggak perlu syarat ini, tidak diabaikan saja karena sudah include di hak dan kewajiban. Yang kedua, wa in kana syartu mimma yukhillu bil aqdi. Nah, ka'an tastarita Allah yastamti abiha awala tusliha lahu ta'amahu aw syarabahu mimma jarat al-adatu antakuma bihi zaujatu li zaujiha fa hadha syartul lagin la yajibul wafa'u bihi li'annahu mukhalifun li ghardin min zawajil biha. Yang kedua, kalau syarat itu terkait dengan sesuatu yang bisa merusak akad, seperti mensyaratkan untuk tidak mau digauli, saya mau nikah tapi jangan gauli. Ya, ala tuslihu lahu ta'amahu aw syarabahu mimma jarat al-adatu antakuma bil zauja, atau aku mau nikah tapi saya jangan suruh melayani urusan makan. Misalnya gitu ya. Ya, saya mau nikah tapi urusan makan saya nggak mau, kamu cari sendiri. Fa hadza syartun lagin. Maka ini syarat sia-sia. La yajibul wafa'u bi, tidak wajib dipenuhi. Li anna mukhalifun li ghardin min az-zawaj, karena itu bisa menyelisihi tujuan dari disyariatkannya menikah. Nah, mungkin syarat seorang wanita menikah tapi mensyaratkan kepada seorang yang tidak punya anak, mungkin pada kasus ini termasuk syarat lagin yang tidak harus dipenuhi. Kenapa? Nah, ini juga hikmah, tujuan disyariatkannya nikah. Ini Abu Bakar Jazairi juga menyebutkan. Yang pertama adalah ibqa'u ala nau'il insan bitanasul natij anin nikah. Substansi atau tujuan disyariatkannya nikah itu karena akan terjadi tradisi pelestarian manusia, adanya manusia dari sebab pernikahan itu. Artinya manusia tidak akan punah, tidak akan habis dengan adanya nikah. Dan kalau ada pernikahan yang mensyaratkan untuk tidak memiliki anak, maka syarat ini syarat lagin. Ya, syarat lagin. Ya, yang tidak harus dipenuhi. Ya, ada juga syarat haram. Karena
misalnya saya mau nikah tapi biarkan saya jualan narkoba misalnya gitu, itu syarat haram. Nah, itu nggak boleh dipenuhi. Juga harus bisa fasih malah pernikahannya. Kalau syarat menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu bisa fasih, bisa batal pernikahannya. Tapi pada permasalahan ini saya menilai syarat atau menikah yang mensyaratkan untuk tidak memiliki anak dari pihak perempuan itu syaratnya lagin tidak wajib dipenuhi karena menyelisihi tujuan sebuah pernikahan. Nah, Tapi Afan, kalau ngeliat pertanyaan di situ, itu memang ada kesepakatan dari suami istri. Kalau yang antum uraikan kan itu dari arah istri aja yang nggak mau punya anak. Tapi ini kayaknya memang kesepakatan suami istri nggak mau punya anak gitu lah. Zulfi itu seperti itu. Jadi kalau lihat pertanyaannya tadi yang ya, tahu saya biasanya yang mensyaratkan perempuan kan. Nah, itu Karena yang punya anak perempuan. Dua-duanya Kalau suami nggak nggak mau. pernah sibuk, nah punya anak nggak punya sibuk. Ya. Yang sibuk tuh. Ya, Saya baik. Ini Ustaz Taib. tanya ya. Baik, dari penjelasan tentang istilah free child, tentunya di antara pertimbangan mengapa tadi kalau bahasa statusnya kan mau enaknya tapi nggak mau anaknya, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentu tidak mau anaknya ini kira-kira motif atau pertimbangannya apa? Mungkin karena merasa repot, karena takut tidak bisa memberikan nafkah dan seterusnya. Itu akan menghilangkan banyak sekali taklif, kewajiban atau ajaran-ajaran syariat. Yang pertama, misalnya pertimbangannya karena takut tidak bisa menafkahi. Ayatnya jelas, Al-An'am 151 ya. Lalu kemudian Al-Isra 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jadi kekhawatiran tentang tidak bisa menafkahi itu jelas dilarang karena yang memberikan rezeki adalah Allah, itu satu. Lalu kemudian misalnya dengan alasan repot. Nah, tadi Ustaz Zikir sudah memberikan clue-nya bahwa hifdzun nasl, menjaga kelestarian turunan, itu merupakan salah satu dari Tujuan nikah. al-maqasid syariah al-khamsah. Salah satu dari 5 tujuan syariat. Adanya agama ini, adanya syariat Islam ini, salah satu di antaranya adalah dalam rangka menjaga jarak. Maka kemudian hadis seperti tazawwaju, ya toh? Al-wadudul maulud. Al-wadudul walud. Fa ini Yang paling tegas adalah hadis ini. Diriwayatkan oleh Al-Haythami dan At-Tabrani dan waqala isnaduhu hasan. Mohon dikoreksi kalau saya salah membaca dan mengartikan. La yada'u ahadukum talabal waladi. Jangan sampai salah satu di antara kalian itu gegara nggak punya anak lalu cari-cari anak mengadopsi. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang idza mata, jika sudah mati, walaisa lahu waladun, dan tidak mempunyai anak, inqata'a ismuhu, namanya akan terpotong. Maka kemudian ada hadis yang sangat masyhur, idza mata ibnu adama inqata'a amalu illa min salas. Karena anak itu berpotensi untuk memberikan kebaikan bagi kita setelah kita nanti mati. Lalu apa tujuannya menikah dengan alasan tadi apa? Tujuannya menikah dan tidak mau punya anak dengan alasan-alasan apakah karena tidak atau khawatir takut tidak bisa menafkahi atau kemudian tidak mau ngurus. Lah itu tadi sudah dijelaskan dalam banyak hadis maupun ayat bahwa malah justru di dalam ajaran Islam itu dimotivasi untuk mempunyai anak dengan fungsi-fungsi dan juga peran anak yang nanti ketika lahir ada di dunia maupun setelah yang bersangkutan alias orang tuanya itu meninggal. Jadi alasan atau kekhawatiran atau motif dari free child itu jelas itu bertentangan dengan ajaran-ajaran syariah, sehingga kesimpulan saya itu motif free child itu tidak benar menurut syariah, sehingga free child itu sendiri bertentangan dengan satu child free mohon maaf Free children. child free maksud saya. Satu, bertentangan dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam itu dibebankan kepada hambanya. Yang kedua, bertentangan dengan ayat suci Al-Quran Al-An'am 151, kemudian 23 ya 31, lalu kemudian juga hadis-hadis tadi itu
gitu. Dan juga kalau bahasa manusianya tidak menguntungkan. Apa untungnya orang tua nggak punya anak? Untungnya apa coba? Mereka apa nggak berpikir kalau nanti mereka sudah tua atau jompo atau tidak bisa mengurus diri sendiri, mau minta bantuan siapa? Oke, sekarang bisa apa-apa serba internet, Google, GoFood, GoPay, GoGo dan seperti itu. Ada Go Jumbo. Ada lagi juga GoChild misalnya kan. GoChild misalnya. Nanti belum ada yang buat, mungkin nanti Ustaz Hakim malah mungkin membuat aplikasi GoChild. Misal. Tapi yang pasti, ya toh, anak kandung itu secara manusiawinya lebih punya kedekatan emosional untuk merawat orang tuanya, meskipun tidak mesti, ya toh. Tetapi kan secara manusiawinya, ya toh, anak kandung itu lebih punya kepedulian dan rasa emosional. Nah, jadi menurut saya, mohon maaf dengan segala hormat, orang-orang yang menikah dengan prinsip free child, tadi Ustaz Sigit sudah menjelaskan secara apa namanya, menikah dengan syarat yang tadi ya, batil atau fasid atau apa ya. Saya dengan tegas mengatakan dengan salah hormat, orang yang menikah dengan mempunyai syarat child free, ya saya harus jujur mengatakan, ya orang gila. Karena nalarnya nggak benar, bahkan tanpa harus mempertimbangkan dalil-dalil agama, secara dalil manusiawi aja udah nggak benar itu. Jadi dengan segala hormat saya harus emosional dalam hal ini memberi istilah bahwa ya menurut saya nalarnya udah nggak benar. Wallahu taala. Oke, kalau alasan manusiawi memang ada beberapa yang bisa dijawab ya. Misalnya kalau bagaimana pengurusan di masa tua misalnya, karena sekarang banyak layanan sosial di negara maju itu panti-panti jompo yang lebih representatif daripada anaknya sendiri. Tetapi ikatan emosional batinnya itu betul, itu harus jadi catatan. Yang kedua, bahwa orang tua itu adalah jalan surgawi bagi anaknya. Karena bagaimana kita perhatian kepada orang tua itu menjadi kunci surga. Bukan sekedar ridhonya, bukan sekedar apa, tetapi luar biasa itu bagian dari jihadnya anak. Bagaimana jadi satu anak jadi jariah bagi orang tuanya, tapi anak juga bisa meraih jalan surgawi dari orang tuanya. Yang ditunggu orang tua doa anak, Dan tetangga. Betul, ya. Dan di samping juga bagaimana hadis yang dibaca tadi itu. Tazawwaju, nikahilah wanita yang penyayang dan penyubur. Ya. Kenapa? Subur rahimnya. Karena dengan subur itu sebetulnya akan membanggakan Rasulullah. Dan ini bentuk kecintaan, satu karena mengikuti sunnah Rasul, kedua anta ma'aman ahbabta. Kalau kita mencintai Rasulullah berarti kita akan bersama dengan Rasulullah. Itu semangat keislamannya ya. Gitu. Nah, kalau gitu kita ulang sebentar lagi. Ini warnanya apa? Putih. Oke, kalau lampu di atas warnanya apa? Putih. Kalau etern itu warnanya apa? Putih. Kalau susu warnanya apa? Putih. Kalau tulang warnanya apa? Putih. Kalau kapas warnanya apa? Putih. Kalau susu warnanya apa? Putih. Kalau kapas warnanya apa? Putih. Jadi sapi minumnya Susu. Nggak bisa orang kaya. Air Kayaknya kalau yang ini sebab deh. Sebab. ya, kayaknya kalau nanti jadi peternak sapi akan bangkrut. Bagaimana ternak sapi dikasih minum susu? Ya, ini contoh bahwa orang itu punya asas keterpengaruhan.